Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran yang ke-9 yang bertajuk di dalam Mazmur bagian kedua. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-9, ialah di dalam Mazmur bagian kedua. Pertanyaan, apalagi yang kita boleh belajar dari buku Mazmur? Apakah kita melihat ada nubuatan dicatat di dalam buku ini? Untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara, ada baiknya kita baca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan Mazmur 67 ayat 3 dan 4 versi Borneo mengatakan, biar umat memujimu, ya Tuhan, biar semua umat memujimu. Biar bangsa-bangsa bersuka cita dan menyanyi kegirangan, karena Engkau akan menghakimi manusia dengan adil dan memerintah bangsa-bangsa di bumi. Selah. Pendahuluan pelajaran sekolah Sabat kita. Di antara nubuatan yang terdapat dalam kitab Mazmur, kita dapat menghargai peristiwa-peristiwa terakhir yang membawa kepada penubuhan kerajaan Tuhan yang pasti di bumi ini. Dalam pelbagai tulisan dalam Mazmur yang akan kita pelajari, kita akan melihat perkembangan peristiwa dari saat-saat sebelum kedatangan kedua, hinggalah kepada kebinasaan dosa selepas milenium. Dengan mengingati semua peristiwa ini, timbul satu persoalan penting, yaitu apakah misi kita sekarang? Sahabat yang dikasihi dalam Kristus, untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membahas yang berlandaskan 5 tajuk atau 5 topik yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu bantuan yang hadir pada masa kesusahan. Pertanyaan, bantuan apa sebenarnya? Bagaimana buku Mazmur menjelaskan bantuan tersebut? Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Nah, apakah peristiwa yang diramalkan Mazmur 46? Bagaimanakah kaitannya dengan nubuatan Wahyu 6 ayat 14 atau 2 Petrus 3 ayat 12? Bagaimanakah ianya akan mempengaruhi Anda dan saya? Nah, apa yang berlaku di bumi? Ia digoncang, gunung-gunung disingkirkan, air menderu, bangsa-bangsa mengaum. Seterusnya, apa yang Tuhan buat? Dia melindungi dan menguatkan kita. Dia menolong kita dalam kesusahan dan memberi kita kegembiraan. Dia mencairkan bumi. Dialah tempat pelindungan kita. Dia menghentikan peperangan. Dia ditinggikan dan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Kemudian, apakah yang saya lakukan? Kita tidak perlu takut menyaksikan pekerjaan Tuhan, berdiam dan mengenal Tuhan, berlindung pada Allah. Sahabat yang dikasihi, di skrin kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang yang berlandaskan dalam Mazmur 46. Tajuk yang kedua yaitu harapan di tengah kekacauan. Pertanyaannya, apa harapan di tengah kekacauan menurut Mazmur? Apa kaitan peristiwa ini dengan buatan? Mazmur 46 ayat 6 mengatakan, bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang, Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Sahabat yang dikasihi, dalam hanya satu ayat 6, Mazmur 46 menerangkan bagaimana dunia yang diketahui ini akan berakhir. Pertama, bangsa sedang gempar, karena kekacauan semula jadi dan politik yang berterusan. Kerajaan akan bersatu di bawah satu badan bersama, yaitu imej binatang, secara terdesak mencari penyelesaian. Ini akan memberi kesan negatif kepada umat Tuhan yang akan dianiaya sebagai punca gangguan ini. Kedua, kerajaan jatuh. Bala yang terakhir akan membinasakan dan menggoncangkan bangsa-bangsa yang akan berbalik melawan satu sama lain. Wahyu 17 ayat 16. Seterusnya, Tuhan mengangkatkan suaranya
Dengan suara malaikat agung dan dengan sangkakala Allah, Yesus akan mengakhiri sejarah bangsa-bangsa. 1 Tesalonika 4:16. Yang seterusnya, bumi akan musnah. Seperti yang dinyatakan oleh Yeremia, negeri itu akan menjadi sepi dan kosong. Yeremia 4 ayat 23 hingga 26. Dan di skrin kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kedua, khususnya dalam Yeremia pasal 4 ayat 23 hingga 26 dan juga Wahyu 21. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu di bawah kakinya. Pertanyaan, apa makna di bawah kakinya menurut Mazmur dan Nubuatan? Mazmur 47 ayat 3 mengatakan, Dia akan menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita dan kaum-kaum ke bawah kaki kita. Nah, pada zaman dahulu, menjejakkan kaki di suatu tempat merupakan cara untuk melambangkan hak pemilikan wilayah itu. Ulangan 11. Sesuatu yang sama seperti apa yang dilakukan sekarang dengan menanam atau menaikkan bendera tertentu di suatu tempat. Apabila setan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Dia telah datang, tanda kutip, dari mengembara di seluruh bumi, pergi ke sana kemari di atasnya. Ayub 1 ayat 7. Dia menunjukkan pemilikannya terhadap planet kita. Akan tiba harinya nanti harta yang dirampasnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Tetapi ia tidak akan berlaku pada kedatangan kedua. Apabila Yesus tidak akan menyentuh bumi ini dengan kakinya, sebaliknya kita akan diangkat kepadanya. 1 Tesalonika 4:16 hingga 17. Nah, itu akan berlaku selepas milenium. Apabila Yesus akan menyentuh bumi dengan kakinya, memberi ruang untuk menempatkan Yerusalem baru di hadapan musuh-musuhnya dan mengalahkan mereka secara muktamad. Zakaria 14, Wahyu 20. Dan di skrin kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu air anggur dan darah. Pertanyaan, apa makna air anggur dan darah menurut Mazmur dan Nubuatan? Mazmur 75 ayat 8 mengatakan, karena di tangan Tuhan ada cawan dan air anggurnya merah. Sudah cukup dibancu, lalu dia menuangkannya. Sesungguhnya semua orang zalim di bumi akan meneguknya sampai habis setiap titik. Nah, Mazmur 75 berbunyi sangat mirip dengan message malaikat ketiga, di mana orang jahat harus minum dari cawan murka Tuhan. Mazmur 75, Wahyu 14. Nah, bilakah ini akan berlaku? Selepas penghakiman terakhir, apabila semua orang jahat akan dibinasakan di dalam lautan api yang merupakan kematian kedua. Mazmur 75 ayat 7, Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Nah, perkara penting yang menentukan nasib individu dan bangsa-bangsa ialah kesombongan. Kebanggaan pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan dan meningkatkan kuasa mereka, dan kesombongan individu yang menyebabkan mereka berdegil menolak Tuhan dan meninggikan diri mereka. Tanda kurungan, dan dosa-dosa mereka yang paling keji yang mereka nyatakan dengan bangga. Tutup kurungan. Namun, bagi orang yang rendah hati yang tunduk kepada Tuhan, masa depan akan sangat berbeza karena kita akan ditinggikan oleh Tuhan di hadapan seluruh alam semesta. Mazmur 75 ayat 10, Yakobus 4 ayat 10. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu supaya keselamatan kita diketahui. Pertanyaan, bagaimana Mazmur menceritakan keselamatan yang Tuhan beri? Mazmur 67 ayat 2 mengatakan, supaya jalanmu diketahui di bumi ini, penyelamatanmu diistiharkan kepada semua bangsa. Nah, Wahyu memberitahu kita tentang suatu hari nanti apabila kemuliaan Tuhan akan bersinar dengan terang sehingga kita tidak lagi memerlukan cahaya matahari. Wahyu 22 ayat 5. Dalam Mazmur 67 ayat 1, nampaknya menjangkakan saat itu dengan meminta Tuhan untuk menyinari kita dengan wajahnya. Nah, idea ini juga terdapat dalam berkat oleh imam.
Bilangan 6 ayat 25. Hanya kematian Kristus di kayu salib yang membolehkan wajah Tuhan bersinar kepada kita. Terbukti bahwa ini hanya akan berlaku sepenuhnya apabila kita bersamanya. Tetapi bolehkah wajah Tuhan menyinari kita sekarang? Tentu boleh, iya. Tetapi Dia tidak melakukannya hanya untuk menyenangkan dan mendorong kita. Wajah Tuhan menyinari kita supaya kita dapat memantulkan kemuliaannya untuk kepentingan orang lain, supaya dunia mengenal Tuhan dan memujinya. Mazmur 67 ayat 3 hingga 7. Di skrin kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita masih di tengah kekacauan dunia, namun tidak lama lagi Juru Selamat akan datang membawa pembebasan. Dengan iman, pandanglah kepada akhirat yang diberkati. Kristus telah membuka pintu surga bagi semua yang percaya. Segera dalam kemenangannya, penderitaan kita akan tampak tidak berarti. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, Mazmur menggambarkan peristiwa akhir zaman hingga penubuhan kerajaan Tuhan. Mazmur menyatakan dengan jelas peristiwa-peristiwa dari masa kesusahan besar hingga penamatan dosa selepas milenium, termasuk perlindungan Tuhan terhadap umatnya, kebinasan dunia dan kedatangan kerajaan Tuhan secara muktamad. Kedua, Tuhan adil dan berdaulat di tengah kekacauan dunia. Dalam kekacauan politik dan alam, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan, pengadil yang adil, dan raja yang memerintah segala bangsa. Orang fasik akan dihukum, sementara orang benar ditinggikan oleh Tuhan. Ketiga, misi umat Tuhan memantulkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Keselamatan yang kita terima harus diistiharkan kepada semua bangsa. Kehadiran dan cahaya Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan dan penyembahan sejati. Jadi sahabat yang dikasihi dalam Kristus, sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, karena bersama dengan kami, sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini, dan kami boleh mengaplikasikan pelajaran yang kami boleh pelajari dari pelajaran sekolah sahabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.